guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Guys, pernah terpikir nggak ya, kenapa sih bule-bule yang datang ke Indonesia itu pengen banget tinggal di Indonesia, sementara orang Indonesia banyak yang kepengen banget tinggal di luar negeri. Ini kayak terbalik gitu ya guys ya, orang luar negeri pengen tinggal di Indonesia, yang orang Indonesia pengen tinggal di luar negeri. Kenapa gitu ya? Tetapi hari ini kita akan membahas bagaimana sih ataupun apa sih alasan bule-bule ini kenapa pengen banget tinggal di Indonesia. Sudah kita ketahui ya guys ya, Indonesia itu dipenuhi dengan sejuta keindahan pariwisata, sejuta keunikan yang pastinya banyak yang membuat banyak pariwisata ataupun keunikan Indonesia yang menarik perhatian para bule-bule sehingga mereka pun ingin sangat tinggal di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana bule-bule ini cinta mati banget dengan Indonesia karena keindahan alam Indonesia. Wajib bangga, Indonesia lebih enak dari negara sebelah, maka bule cinta mati kepada negara Indonesia. Bahkan bule-bule ini banyak yang mencari jodoh orang Indonesia agar boleh tinggal di Indonesia ya guys ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas alasan ataupun apa sebabnya kenapa bule-bule ini pengen banget tinggal di Indonesia sementara orang Indonesia pengen banget tinggal di luar negeri gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut videonya jangan lupa support dulu channel Makcik biar channel Makcik semakin berkembang. Tanpa membuang masa, mari kita dengarkan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Jangan lupa support dunia seleb ya guys ya. Tekan linknya dekat deskripsi box. Bule naik motor. Pernah kepikiran nggak kenapa banyak bule mau tinggal di Indonesia? Kebalikannya, orang Indonesia malah berkeinginan pindah ke luar negeri. Kita pasti sudah biasa melihat orang bule di Indonesia. Mereka itu bukan cuma turis. Banyak dari mereka mengaku nyaman memang menetap di Indonesia. Mengaku nyaman menetap di Indonesia. Yang dulunya datang ke Indonesia hanya untuk berwisata, namun akhirnya mereka malah menetap di Indonesia. Keinginan mereka untuk bisa tinggal di Indonesia akhirnya membuat mereka mencari pekerjaan atau membuat bisnis di Indonesia. Memang banyak orang bule yang tinggal di Indonesia karena tugas atau pekerjaan, tapi banyak juga yang didasari oleh pandangan atau alasan pribadi. Sebenarnya apa saja sih alasan mereka mau tinggal di Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. Ya, mari kita dengarkan apa sih alasan mereka ya mau tinggal di Indonesia. You ready to go? I'm super ready. Yeah, see you there. I'm on my way. Indonesia. Bule pengen banget tinggal di Indonesia. Cantik banget bulenya guys. Mudah dapat teman dan bersosialisasi. Mudah dapat teman dan bersosialisasi. Yalah, orang Indonesia kan ramah ya. Bicara dengan orang yang belum kita kenal, termasuk mudah memberikan nomor handphone, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ya betul. Kita bisa mendapatkan teman baru setiap hari jika mau. Orang Indonesia suka berkumpul-kumpul atau nongkrong. Jamin jauh dari rasa kesepian. Bisnis atau info pekerjaan banyak yang diawali dari kegiatan berkumpul-kumpul. Di negara-negara bule, mendapatkan teman itu tidaklah mudah. Mereka tidak akan menyapa atau berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Mereka mengenal orang lain dengan cara dikenalkan oleh orang-orang yang sudah mereka kenal sebelumnya. Makanya jangan heran kalau rata-rata teman Facebook mereka hanya puluhan orang. Kalau udah sampai ratusan, itu mah luar biasa. Oh gitu ya. Apa ya, bersosialisasinya kurang gitu ya kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia nggak kenal pun sudah say hi Orang gitu. Indonesia terlihat bahagia. Orang Indonesia terlihat bahagia. Bagaimanapun kehidupannya tetap bahagia ya. Orang Indonesia cenderung memiliki kehidupan yang bahagia. Orang Indonesia mudah tertawa dan senang bercanda. Cara hidup orang Indonesia cenderung santai dan jarang mau mikir yang berat-berat. Meskipun terdengar agak negatif, tapi hal ini membuat orang-orang Indonesia jarang kena stres. Orang senang berinteraksi dengan wajah-wajah bahagia karena bisa menaikkan mood mereka. Tuk-tuks. What's the name of them here? What's this called? Bajai. Bajai. We have. Thank you. Terima kasih.
Cuaca bersahabat. Cuaca bersahabat. Yalah, di luar negeri cuacanya ada berapa ya? Hawa dingin di bawah 0 derajat. Kalau hanya untuk 1-2 hari saja mungkin tidak apa-apa. Iya. Ternyata kebanyakan bule tidak menyukai udara dingin loh. Padahal dari lahir mereka sudah terbiasa dengan udara dingin. Faktor cuaca membatasi mereka beraktivitas dan tidak bisa memakai pakaian sesuka hati. Iya, betul. Di Indonesia ada matahari sepanjang tahun. Udara selalu hangat kecuali musim hujan. Itu pun tidak terlalu dingin. Kita bisa melakukan aktivitas apa saja di luar rumah. Iya, betul. Itu sih kalau nggak banjir. Sekarang ada AC di mana-mana, jadi tidak masalah kalau cuaca sedang panas sekali. Iya betul, karena Indonesia hanya memiliki 2 musim saja ya guys. Musim hujan dengan musim panas, sama kayak Malaysia. Keindahan alam asli sudah pasti ya, karena keindahan Boleh suka alam. traveling. Hal ini cocok dengan Indonesia yang punya banyak keindahan alam dan diakui oleh dunia pula. Ya. Mau menikmati keindahan gunung, gua, hutan, sungai, air terjun, pantai, dasar laut, semua tersedia. Semua ada di Indonesia. Ini bukan berarti di luar negeri tidak indah ya. Di sana juga indah, namun keindahannya berbeda. Ya, betul. Keindahan alam di Indonesia tidak bisa mereka temui di negaranya, misalnya sawah. Ya. Semua keindahan alam Indonesia adalah asli, bukan buatan manusia. Betul. Kalau di Singapura kita mau surfing harus ke Pulau Sentosa. Di sana ada ombak buatan atau surfing yang tentu saja tidak terlalu menantang. Oh, ada buatan gitu ya. Beragam budaya. Beragam budaya. Ini yang paling unik ini, budaya. Bule memiliki naluri, ingin tahu dan sangat tertarik pada budaya. Ya. Indonesia menjadi tempat yang tepat untuk ditenggali karena mereka bisa mempelajari banyak budaya Indonesia yang sangat beragam dan unik. Oh, ini dekat Sumatera ini. Budaya hidup murah. Biaya hidup. Bagi Biaya bule, hidup biaya hidup di Indonesia murah. sangatlah murah. Harga barang-barang, makanan, dan keperluan lainnya seperti sewa tempat tinggal dan harga kendaraan di Indonesia lebih murah dibandingkan di negara lain. Iya, iya. Bahkan mungkin termurah di Asia Tenggara. Jika mereka bergaji dolar, tentu terasa murah, apalagi saat rupiah melemah. Sayuran aja boleh dapat 3 ikat 5.000 ya guys ya. Kalau di sini mana dapat 1 ikat itu 5.000. Bisa hidup santai. Di luar negeri, bule mengerjakan apapun sendiri. Jarang sekali yang punya pembantu. Selain gajinya mahal, pembantu harus diambil dari agen dan biasanya harus memberi uang deposit minimal 3 bulan gaji. Ada negara yang menerapkan aturan hanya boleh memiliki pembantu jika sudah berumah tangga. Ada juga yang harus membayari uang pensiun pembantunya. Gaji pembantu di Indonesia masih murah dan bisa didapat tanpa agen pembantu. Bule yang tinggal di Indonesia bisa santai tanpa harus repot atau capek mengerjakan apa-apa sendiri karena mereka bisa membayar pembantu, supir, babysitter, koki, dan tukang kebun. Iya. Raja banget kan? Iya betul. Serasa raja banget. Mudah jadi populer. Bule lebih diistimewakan di Indonesia. Padahal saat kita berada di luar negeri, mereka tidak mengistimewakan kita sebagai orang Asia. Iya. Di Indonesia, bule bisa mendapatkan banyak kemudahan. Banyak bule-bule Amerika yang memanfaatkan kebuleannya untuk hal-hal tertentu, seperti saat antri taksi di mall. Separuh petugas mall bersedia mencarikan taksi dan tidak pernah ikut mengantri. Selain itu, bule gampang jadi seleb di Indonesia asal nggak malu. Asal nggak malu. Bukan bule asli, yang mukanya agak-agak bule atau blasteran bule juga gampang terkenal. Lihat aja contohnya Jono Armstrong GBS, Wahyu Suparno Putro, François, Sasha Stevenson atau Cinta Laura. Sasha Stevenson. Aduh, hai. Tapi memang iya betul lah kenyataan gitu ya guys. Mudah cari makanan. Mudah cari makanan sudah pasti, karena di sepanjang jalan banyak yang jual makanan.
makanan apa saja, mulai dari makanan dunia barat sampai timur, utara sampai selatan. Makanan western mudah ditemukan di mal-mal besar, apalagi makanan lokal. Banyak makanan kaki lima kita bisa beli makanan di mana saja. Tukang jualan sering lewat di depan rumah. Kalau di luar negeri mana ada tukang sate, nasi goreng atau somai lewat di depan rumah. Iya betul, Di luar negeri, batagor, membeli makanan harus pergi ke mall atau batagor, restoran enak yang banget jauh itu, dari batagor. rumah. Di Indonesia, buah dan sayuran lebih enak rasanya. Buah-buahan di luar negeri kebanyakan rasanya tidak enak karena hasil impor. Hasil Buah dan impor. sayuran dikirim dari negara asal dalam keadaan masih mentah agar tidak kematangan atau busuk sampai di negara tujuan. Kalau di Indonesia semuanya fresh, ya kan? Jarang yang ada yang diimpor. Mudah dapat jodoh. Mudah dapat jodoh. Ini khusus bagi bule cowok. Bule nggak perlu susah payah cari pacar. Biasanya ada aja cewek yang nyamperin atau ngajak kenalan. Iya, betul, Bukan betul. ngejelekin cewek Indonesia, tapi nggak sedikit yang begitu. Namun seiring waktu biasanya para bule itu bisa membedakan mana cewek baik-baik dan mana yang bukan. Iya. Bule tua di luar negeri sulit mendapatkan pasangan, apalagi jika ingin pasangan yang lebih muda. Di sana jarang ada cewek bule muda yang mau dengan bule tua. Di Indonesia, bule tua tetap bisa mendapatkan wanita muda, cantik pula. Penyebabnya karena wanita Indonesia lebih mementingkan tanggung jawab daripada urusan fisik. Iya, betul-betul. Wanita Indonesia juga cenderung suka dengan pria yang lebih tua karena dianggap lebih dewasa. Iya, betul-betul. Bener banget sih. Gak susah ada orang cari jodoh ya. Wih, cantik banget lautnya. Banyak hal-hal konyol. Banyak hal-hal konyol. Menurut mereka, hidup di Indonesia bisa menemukan hal-hal aneh atau konyol setiap hari. Misalnya, bisa lihat orang naik motor sambil chatting. Bisa lihat satu motor Naik diisi motor oleh sambil chatting, Bisa Pak orang. terbang hilang setelah kasih duit ke polisi. Ada juga topeng monyet, ada pengemis, ada Pak Ogah, ada suara berisik orang hajatan, ada ojek, ada tukang jahit keliling, orkes gerobak, dan lain-lain. Macam-macam ada Juga ya. Misalnya tiba-tiba mati listrik, jadwal keberangkatan pesawat delay, kantor pos tertutup tidak sesuai jadwal, diselak saat antri, dan lain sebagainya. Meski kadang hal-hal tersebut menyebalkan, tetapi menjadi keunikan tersendiri yang tidak dijumpai di negara lain. Iya, betul-betul. Hanya ada di Indonesia gitu ya. Ingin beramar. atau jadi volunteer. Berangan ataupun apa tuh? Ada Volunteer. bule yang sengaja tinggal di Indonesia untuk berbuat baik. Mereka menjadi pekerja sukarela di daerah-daerah bencana atau yang membutuhkan bantuan. Banyak juga yang mendirikan yayasan, misalnya untuk beasiswa atau pelatihan tertentu. Kenapa mereka tidak beramal di Masya negaranya Allah. sendiri? Karena di negara mereka, orang-orang miskin dan pengangguran sudah dijamin oleh negara. Tiap bulan dapat uang dari pemerintah. Komunitas agama mereka juga cepat membantu orang yang sedang kesusahan. Melakukan amal di negara mereka sendiri tidak terlalu terasa manfaatnya. Jika melakukan amal di Indonesia, tentu saja lebih berguna dan menolong banyak orang. Mereka merasa lebih dibutuhkan di Indonesia. Oh, Masya Allah, niatnya sangat bagus ya beramal di Indonesia. Banyak fans. Banyak fans. Nah, kalau ini khusus bagi para selebriti bule. Indonesia Selebriti adalah bule. pasar yang besar. Selain jumlah penduduk yang banyak, orang Indonesia juga senang sekali dengan musik-musik dan film-film dari luar negeri. Musik atau film yang dijual di Indonesia pasti laku. Jika para seleb bule datang ke Indonesia, penyambutannya pun kadang melebihi protokol presiden. Ditambah dengan para fans Melebihi yang histeris protokol membuat presiden. mereka merasa sangat luar biasa jika berada di Indonesia. Iya. Mereka sangat dihargai di Indonesia, membuat mereka sering datang ke Indonesia atau bahkan menetap dalam waktu yang sangat lama. Karena fansnya banyak gitu ya di Indonesia. Itulah alasan-alasan para bule memilih tinggal atau suka berada di Indonesia. Sebenarnya Indonesia adalah tempat yang menarik untuk ditinggali, tapi perlu untuk membenahi banyak kekurangan yang ada. Iya, betul. Kehidupan di luar negeri belum tentu enak seperti yang kita lihat di film-film. Iya. Terkadang apa yang kita lihat itu tidak semestinya begitu ya kenyataannya. Oke. Nah guys, itulah tadi beberapa alasan-alasan kenapa bule-bule yang datang ke Indonesia itu pengen banget tinggal di Indonesia. Kenapa mereka ingin banget menempati ataupun hidup di Indonesia. Tentunya karena banyak kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan yang mereka tidak boleh dapat di negaranya sendiri. Contohnya kalau ingin mendapatkan teman yang banyak, ingin bersosialisasi antara satu dengan yang lain, itu sangat mudah di Indonesia. Tetapi di negaranya sendiri
tidak ada ya guys ya, sangat susah. Mereka hanya berkenalan daripada orang-orang dekatnya sahaja. Kalau di Indonesia kita nggak kenal pun kita boleh langsung kenalan, hai mbak, hai kak, hai abang, semua gitu ya. Karena orang-orang Indonesia itu sangat ramah, suka menyapa gitu. Jadi nggak susah untuk mencari teman gitu. Tapi kita pun harus hati-hati juga dalam mencari teman, karena kadang-kadang ada juga teman-teman yang menjerumuskan, ada juga teman yang baik, ada juga teman yang tidak baik. Jadi harus hati-hati juga ya guys ya. Dan tentunya juga karena di Indonesia itu banyak hal-hal yang bule-bule jumpai yang tidak ada di negaranya sendiri, sehingga mereka sangat tertarik banget untuk tinggal di Indonesia. Indonesia itu dipenuhi dengan sejuta keunikan, dengan keramahan penduduknya, dengan keberagaman makanannya, budayanya, lagi pariwisatanya, keindahan alam, semuanya itu menjadi hal yang sangat disukai oleh para bule-bule, sehingga mereka ingin banget tinggal di Indonesia. Banyak keindahan alam Indonesia yang mereka tidak jumpai di negaranya sendiri, kalau ada pun tapi tidak sama seperti di Indonesia. Sehingga banyak juga para bule-bule ini yang mencari jodoh orang-orang Indonesia supaya boleh tinggal di Indonesia ya, gitu ceritanya. Tapi memang Indonesia kalau diceritain memang gak ada habisnya ya guys, apalagi soal keindahan alam, keindahan pariwisatanya, memang luar biasa banget, cantik banget. Kalau boleh kita setiap hari ingin bercerita tentang Indonesia, karena tidak akan habis topiknya ya guys ya. Ada saja yang baru, ada saja yang akan kita ulas atau akan kita bicarakan tentang Indonesia, karena Indonesia itu dipenuhi dengan sejuta keunikan, sejuta keindahan, sejuta keindahan alam pariwisata, semuanya lah gitu. Bukan hanya bule-bule saja yang suka, tetapi orang-orang Chinese, Thailand, dari negara-negara lain pun banyak yang suka dengan keindahan alam Indonesia. Itulah uniknya Indonesia. Oke lah guys, terima kasih lah untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makcik dari awal sampai habis. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Semoga ke depannya Indonesia lebih menjadi negara yang lebih baik lagi, pariwisatanya lebih cantik lagi, semuanya lebih maju ya guys ya. Kita doakan yang terbaik saja. Kita akhiri sajalah video kita sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.